FIFA dikabarkan tolak permohonan Bahrain dan langsung beri sanksi tegas. Menpora RI akhirnya proses naturalisasi Kevin Dix hari ini. Belanda bocorkan Jair Ridwan jadi pemain selanjutnya yang bakal gabung timnas Indonesia. Irak bela timnas Indonesia dan langsung beri sindiran keras ke AFC dan juga Bahrain. Pengamat Malaysia beri nilai B- untuk skuad timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Menpora RI yakni Dito Aryo Tejo memberikan kabar baik soal proses naturalisasi Kevin Dix. Akhirnya proses Kevin Dix menemui titik terang setelah ia diketahui bersalaman dengan Ketum PSSI Erick Thohir. PSSI mengungkapkan bahwa Kevin Dix langsung diproses naturalisasi dengan harapan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Apabila sebelumnya Kemenpora mengakui belum menerima berkas naturalisasi Kevin Dix, akhirnya Dito Aryo Tejo memberikan kabar baik soal proses WNI pemain FC Copenhagen tersebut. Menpora mengatakan bahwa pihaknya telah menerima berkas naturalisasi dari PSSI. Dengan berkas ini tentu saja proses naturalisasi Kevin Dix bakal langsung diproses. Sebelumnya proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Belanda ini diprediksi bakal berlangsung sangat lama. Hal ini dikarenakan proses WNI Kevin Dix dilakukan pada saat peralihan pemerintahan. Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa proses WNI Kevin Dix akan dimulai pada pekan depan. Hal ini dikarenakan Kemenpora baru menerima berkas dari PSSI dan akan langsung dilanjutkan. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin, ujar Dito Aryo Tejo. Menurut Dito, proses calon pemain timnas Indonesia ini baru akan dimulai pekan depan. Jadi, ini mungkin diproses minggu depan, setelah ada pemerintahan yang baru. Jadi mungkin kita lihat menteri barunya juga, kata Dito Aryo Tejo. Federasi Sepak Bola Dunia yakni FIFA kemungkinan besar menolak permintaan Bahrain yang tak mau bermain di Indonesia. Setidaknya ada dua alasan yang memperkuat FIFA untuk menolak permintaan Bahrain tersebut. Biasanya sebuah pertandingan digelar di tempat netral jika lokasi pertandingan utama yang dilanda konflik besar. Ambil contoh Palestina yang sedang diserbu oleh Zionis Israel. Efek adanya agresi militer oleh Israel, timnas Palestina gagal berkandang di markas sendiri pada babak kedua dan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan untuk laga matchday ke-6 grup B kontra Korea Selatan, Palestina memilih bermarkas di Amman, Yordania. Media Irak @Iraq Football Pod langsung bersuara. Mereka bingung dengan keputusan AFC yang masih mempertimbangkan permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA yang meminta agar laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. Benar-benar omong kosong, tidak ada risiko bagi Bahrain saat bermain di Indonesia, dan Indonesia berhak memainkan pertandingan kandang mereka di Jakarta. Ini keluhan yang sangat bodoh, tulis @Iraq Football Pod. Selain faktor di atas, FIFA juga harus berkaca dari keputusan mereka sebelumnya. Pada 1957, FIFA mencoret timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958. Keputusan itu diambil FIFA karena PSSI meminta laga melawan Israel digelar di tempat netral. Apa yang disampaikan PSSI sama persis dengan yang diminta oleh BFA, yakni menggelar laga di tempat netral. Sayangnya lobby-lobby yang dilakukan oleh PSSI gagal total. FIFA memutuskan mencoret timnas Indonesia dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Karena itu, FIFA sebenarnya bisa berpegang teguh kepada aturan yang dimiliki. Jika Bahrain tetap ngotot enggan bermain di Indonesia, FIFA bisa saja mencoret mereka di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Belanda yakni Voetbal Primer membocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang akan memperkuat timnas Indonesia. Dalam podcast terbarunya bersama dengan penyerang timnas Indonesia 20 yakni Jens Reven, Voetbal Primer mengindikasikan gelandang Royal Antwerp FC yakni Jair Ridwan sebagai calon pemain keturunan selanjutnya yang menjalani proses WNI. Kami mendiskusikan beberapa nama untuk timnas Indonesia. Mantan pemain Ajax Jair Ridwan akan masuk, tulis Voetbal Primer. Sejatinya, tanda-tanda Jair Ridwan sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia sudah beredar sejak beberapa bulan terakhir. Di akun Instagramnya, @JairoRidwan, Jairo sudah menaruh bendera Indonesia. Menurut Voetbal Primer, Dani Van Laar,
Jai Ridwan sudah positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut informasi yang didapatkannya dari Jai Ridwan, PSSI sedang mengusahakannya menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Sosok pelukis yang bikin heboh saat Kevin Dix hendak datang ke Indonesia, Zulham Zubari, juga membuat kode. Yang melukis Jai Ridwan dan hasil lukisannya disukai oleh gelandang 28 tahun tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Jai Ridwan tiba di Indonesia untuk diperkenalkan ketum PSSI Erick Thohir? Mumpung ex-pemain Crystal Palace ini sedang mengalami cedera hamstring, Jai Ridwan tak perlu berarti bersama dengan sang klub dan bisa saja merapat ke Indonesia dalam waktu dekat. Jika proses Jai Ridwan dibarengi dengan Kevin Dix, ex-pemain timnas Belanda senior ini berpotensi memperkuat timnas Indonesia bulan depan. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi di match kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pola 3-4-3 Swan Sintayong, Jai Ridwan dapat membentuk kolaborasi apik dengan Tom Haye di lini sentral. Karena itu menarik menanti kelanjutan kabar Jai Ridwan di atas. Media Irak menyebut keluhan Bahrain soal keamanan bertanding di Jakarta dinilai sangat bodoh dan hanya omong kosong tim asuhan Rajan Talajic. Federasi Sepak Bola Bahrain yakni BFA telah mengirimkan surat permintaan pemindahan venue kepada AFC saat melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka merasa terancam jika memainkan laga di Jakarta sebagai markas timnas Indonesia pasca diincar netizen tanah air. Bagayung menyambut, AFC pun merespon permintaan Bahrain dengan serius lewat pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat 18 Oktober 2024. Dalam pernyataan itu, AFC mengaku memahami kekhawatiran Bahrain dan mengutuk segala ancaman kekerasan yang ditujukan pada seluruh insan sepak bola. Karena itu, AFC memutuskan untuk menggelar pertemuan guna membahas lebih lanjut bersama dengan PSSI dan juga BFA. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan semua pemain, ofisial dan juga penggemar, kata AFC. Sembari mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring, AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI, kata AFC. Sementara itu, respon beragam muncul menanggapi permintaan Bahrain agar AFC memindahkan venue dari Jakarta keluar Indonesia. Salah satunya media Irak lewat akun Iraq Football Pod yang menyambut permintaan Bahrain benar-benar hanyalah sebuah omong kosong. Menurut akun ini, sama sekali tidak ada risiko ancaman keamanan untuk Bahrain, dan juga Indonesia tetap berhak memainkan pertandingan di kandang. Keluhan Bahrain dirasa sangat bodoh oleh media Irak ini, meski nyatanya AFC merespon cepat keluhan tersebut. Benar-benar omong kosong, tidak ada risiko bagi Bahrain, dan Indonesia berhak memainkan pertandingan kandang mereka di Jakarta, tulis media Irak. Timnas Indonesia menerima penilaian B- setelah menyelesaikan 2 pertandingan penting dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Oktober. Meski sudah bekerja keras, kali ini hasil menandai adanya ruang untuk perbaikan dalam tim. Pada 10 Oktober, Indonesia berhasil menahan imbang Bahrain, namun pada laga berikutnya, mereka harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Cina pada 15 Oktober lalu. Dengan hanya mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan ini, Indonesia gagal mencapai targetnya yang mereka tetapkan sebelumnya, yaitu meraih 6 poin penuh. Hasil tersebut memperlambat langkah Indonesia dalam perebutan tiket menuju putaran final Piala Dunia 2026. Penampilan Indonesia selama 2 pertandingan ini tak luput dari sorotan berbagai pengamat sepak bola, termasuk 2 analis terkemuka asal Malaysia, yakni Faiz Gurun dan Kes Sundaresan. Keduanya memberikan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim Garuda, dengan sepakat memberikan penilaian B-. Kami sepakat memberikan B- kepada tim Indonesia kali ini, ujar Faiz Gurun dan Kes Sundaresan. Menurut kedua pengamat tersebut, meskipun ada banyak aspek yang positif dari penampilan Indonesia, ada sejumlah hal mendasar yang masih perlu diperbaiki agar tim ini dapat bersaing lebih kompetitif di pertandingan berikutnya. Secara keseluruhan, meski penampilan skuad Garuda dianggap cukup baik, Faiz dan Kes menyoroti beberapa kekurangan yang harus segera dibenahi jika Indonesia ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Menurut mereka, ada potensi besar dalam tim ini, namun eksekusi di lapangan belum sepenuhnya maksimal.
Mereka melihat bahwa lini tengah dan juga belakang Indonesia masih memerlukan soliditas lebih baik agar bisa mengimbangi tim-tim lawan yang memiliki serangan cepat dan efektif. Dalam 4 pertandingan yang telah dilalui, Indonesia hanya berhasil mengumpulkan 3 poin. Meskipun demikian, peluang Indonesia untuk lolos dari grup C ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 masih cukup terbuka.